Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, perkenalkan nama saya Dewi Anggraini, NIM 120160.7, kelas 3C Akuntansi Syariah, mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SEMN. Baiklah, di sini saya akan sedikit menyimpulkan atau merekod video pertemuan ke-7 mata kuliah Islamic Marketing Management yang bertema membangun nilai, loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Adapun pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian pelanggan dan nilai pelanggan menurut beberapa ahli. Yang pertama, pelanggan didefinisikan oleh Gapers dalam beberapa definisi, yaitu pelanggan adalah orang-orang yang tidak bergantung kepada kita, tetapi kita yang bergantung kepadanya. Adapun yang nomor 2 yaitu silahkan baca surah Al-Imran ayat 191, surah Al-Imran dan surah Al-Zalzalah ayat 7. Sebutkan artinya dan jelaskan kandungan isinya dan apa kaitannya dengan pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan. Quran surat Al-Imran ayat 191 yang berbunyi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihi wa yatafakkaruna fi khaliqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadzana batina subhanaka faqina adzabannar, yang artinya orang yang mempunyai Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan merasa mereka tentang menciptakan bumi. Syariat yang maksudnya engkau adalah kandungannya surah Ali Imran ayat 191. Ini adalah surah Ali Imran yang menjelaskan dua ciri ulul albab, yakni berzikir dan berfikir. Ulul albab selalu ingat kepada Allah dalam segala kondisi, dan ulul albab juga menggunakan akalnya untuk mentafakkur, memikirkan penciptaan dalam semesta. Ia berzikir dengan segala kondisi saat berdiri, duduk ataupun berbaring. Selanjutnya nomor 3, silahkan baca surah An-Nahl ayat 78, surah Al-Furqan 23, sebutkan artinya dan jelaskan isi kandungannya. Surah An-Nahl ayat 78 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum ittalamuna syai'an wa ja'alakum fulukusmuna saw'ala wa la basrakhudi Allahumma tashkurun. Surah Al-Furqan ayat 23, bismillahirrahmanirrahim wa qaddimahu ila ami'ullahu minal amali faja'alahunna khaba'an amamtasyura, yang artinya dan kami kan perliharakan segala amal yang merelakan kerjakan, lalu kan akan dijadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Dalam ayat ini Allah menjelaskan sebab-sebab kemalangan dan kerugian orang kafir. Allah akan memperlihatkan segala perbuatan yang mereka anggap baik yang pernah dikerjakan selama hidup di dunia, seperti silaturahmi, menolong orang yang menderita, memberikan drama untuk yatim piatu. Yang keempat, silahkan buka link ini dan tonton hingga selesai, dan siapkan pembicara dalam video tersebut yang Anda dapatkan dari menonton video tersebut. Pembicara dalam video tersebut adalah Ronaldi, KJ Rizna, Ayuna, dan Resti Julianti. Video tersebut menjelaskan tentang pelanggan adalah semua individu yang dilakukan transaksi baik itu barang maupun jasa untuk keperluan pribadi. Cambridge International adalah seorang yang membeli barang dan jasa. Nilai pelanggan merujuk dari perbandingan manfaat yang dapat dari suatu produk dengan menggunakan. Sedangkan yang pertanyaan yang ke-5 yaitu buka link ini dan apa judul dari topik ini, manfaat yang Anda peroleh setelah mempelajari artikel ini, bagaimana Anda menjelaskan
teori-teori yang dijelaskan dalam artikel tersebut dan Anda menjelaskan bisnis Anda. Artikel ini berjudul Nilai Pelanggan, Pengertian Manfaat, Dimensi, dan Strategi. Artikel ini berisi tentang mengetahui nilai pelanggan menurut beberapa ahli, salah satunya menurut dan Goldstein, yang nilai pelanggan adalah pelanggan menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan pemasok tersebut dan mendapatkan bahwa produk yang bersangkutan memberikan nilai tumbuh. Manfaat yang dapat saya ambil dari artikel ini adalah saya menjadi lebih paham bahwa nilai pengguna itu adalah penilaian keseluruhan konsumen yang terhadap atau sebuah produk berdasarkan persepsinya terhadap apa yang diterima. Saya menerapkan teori di artikel ini ke dalam bisnis yang saya dengan cara memahami kebutuhan pelanggan saya terlebih dahulu, lalu saya akan melakukan promosi dan kegiatan komunikasi pemasaran dan melakukan perancangan dan pengendalian kualitas yang efektif dengan cara mengurangi biaya setelah saya mengetahui apa yang pelanggan saya butuhkan. Pertanyaan nomor 6. Silahkan baca surat Al-Hasyr ayat 9, sebutkan artinya dan jelaskan kandungan isinya. Surah Al-Hasyr ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu zinata bawwa udarahuna wala imrahu min qabilihim yuhibunnahu man hajara ilaihim wa iya jiduna fi sudurihim hiyatama mimma utu wa yusirihuna ala unafsi wala kana bikum kahasah wa mayyuka yusha nafsihi fu'ula ika humul muflihun, yang artinya dan orang-orang yang telah yang menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka dan mereka tidak pernah keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Kandungan dari ayat ini adalah bahwa kita harus mendahulukan kepentingan orang lain karena sikap ini merupakan salah satu sikap sangat disegani oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan yang ketujuh yaitu buka link ini. Dan apa judul dari topik ini? Apa yang dijelaskan dalam topik ini? Apa yang Anda dapat dari ketentuan serta manfaat yang Anda peroleh setelah mempelajari artikel ini? Pertama yaitu judul artikel topik ini adalah pengertian loyalitas pelanggan dan 10 tips efektif untuk meningkatkannya. Pada topik ini dijelaskan tentang apa itu loyalitas pelanggan, bagaimana cara meningkatkan loyalitas pelanggan, dan juga penjelasan mengenai cara kepuasan pelanggan. Manfaat yang saya dapatkan dari topik ini adalah saya dapat mengetahui bahwa loyalitas pelanggan merupakan kondisi di mana pelanggan atau konsumen secara teratur ataupun tetap melakukan pembelian pada suatu bisnis. Lain itu juga saya dapat mengetahui bahwa ada 10 cara dalam meningkatkan loyalitas pelanggan, yaitu menghubungi konsumen secara berkala, membuat konten yang berkualitas, menjadi otoritas dalam bisnis yang dijalankan, membalas email secara cepat, membuat keputusan, menghargai sudut pandang pelanggan, berikan santunan persoalan realitas namun tidak terlalu ribet, mengidentifikasikan pelanggan secara proaktif, jelas, dan transparan. Di dalam topik ini juga menjadi tahu bahwa kepuasan pelanggan sangat penting untuk membangun bisnis lebih maju, untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Dalam menjelaskan bisnis saya akan merupakan teori ini, yaitu dengan cara selalu menerima kritik dan saran dari konsumen yang berbelanja pada bisnis saya. Saya juga akan melakukan evaluasi kualitas pelayanan karyawan saya akan kerjakan sudah baik ataupun belum. Adapun pertanyaan yang ke-9. Adapun pertanyaan yang ke-10 itu silahkan baca surah Al-Imran ayat 159, sebutkan artinya dan jelaskan kandungannya, isinya dan apa kaitannya dengan pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan. Quran surah Al-Imran ayat 159 artinya, maka disebabkanlah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kamu terlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari diri sekaligus karena itu manfaatkan mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam
urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kandungan dari ayat ini adalah surah ini menganjurkan umat muslim untuk memanfaatkan dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara dapat dilihat dari ayat tersebut bahwa Nabi Muhammad merupakan sosok yang menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah dingin. Yang ke-11, silahkan baca surat Al-Furqan ayat 63, sebutkan artinya dan jelaskan kandungan isinya. Surat Al-Furqan ayat 36 yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang yang bodoh menyapa mereka kata-kata yang menghina, merekam guncangan salam. Kandungan surah ini adalah bahwa ayat ini menjelaskan orang-orang yang rendah hati akan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan curahan rahmat dan ampunan, rezekinya dilapangkan dan kandungan kehidupan yang katanya. Hubungannya adalah bahwa setiap sikap rendah hati ataupun murah hati kepada pelanggan akan menciptakan kepuasan terhadap pelanggan dan juga akan membuat para pelanggan merasa senang. Selain itu, sikap seperti ini adalah merupakan indikator kedalaman iman seseorang. Adapun pertanyaan yang ke-12, manfaat apa yang Anda peroleh mempelajari bab 7 ini? Manfaat yang saya dapatkan setelah mempelajari bab 7 ini adalah saya menjadi tahu bagaimana cara meningkatkan nilai loyalitas pelanggan, yaitu dengan cara meningkatkan kepuasan pelanggan terlebih dahulu dengan bersikap baik setiap melayani pelanggannya. Dengan begitu pelanggan akan menjadi merasa puas dan akan membeli berlangganan untuk membeli produk tersebut, dan itu disebut membangun nilai loyalitas pelanggan. Selain itu juga saya menjadi tahu mutu produk itu sangat penting dalam suatu bisnis, karena setiap pembeli akan mencari mutu produk yang baik untuk mereka dan yang buat mereka merasa puas ketika kebutuhannya dipenuhi dengan baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ke-7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.